Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya Pade. Semoga teman-teman yang mendengarkan diberikan kesehatan dan rizki yang cukup. Sebelum mulai ada baiknya berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan lupa klik subscribe dan tekan juga lonceng notifikasinya agar bisa mendengarkan lebih banyak kisah dari saya. Untuk teman-teman yang punya cerita mistis, juga bisa dikirimkan lewat email yang tertera. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ceritanya. Di ujung desa Sidomukti, terhampar sebuah bukit yang menjulang dengan gagah. Bukit Kendali, demikian penduduk menyebutnya, bukan sekadar tempat biasa. Bukit itu menyimpan berbagai cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sebagian warga percaya bahwa bukit itu adalah tempat bersemayam para leluhur, sosok gaib yang menjaga keseimbangan alam. Bagi mereka yang memiliki niat tulus, Bukit Kendali bisa menjadi tempat mencari pencerahan. Namun, bagi yang datang dengan hati yang tidak bersih, tempat itu akan menjadi sarang petaka. Desa Sidomukti sendiri merupakan desa kecil yang damai, dikelilingi sawah hijau dan pepohonan rindang. Penduduknya hidup sederhana, sebagian besar bekerja sebagai petani, penenun, atau pembuat anyaman. Di desa itu, kepercayaan terhadap dunia gaib masih sangat kental. Malam-malam tertentu, suara gamelan halus sering terdengar dari arah bukit, meskipun tak seorang pun pernah melihat siapa yang memainkannya. Wira, seorang pemuda yatim piatu, tumbuh di tengah-tengah masyarakat ini. Hidupnya tak pernah mudah, tetapi ia selalu menemukan cara untuk tersenyum. Di Sidomukti, kehidupan sehari-hari berjalan sederhana. Warga sering berkumpul di balai desa untuk membahas panen, bergotong royong membangun rumah, atau sekadar berbincang sambil menikmati kopi. Namun, di balik kerukunan itu, desa ini memiliki sisi mistis yang selalu menyelimuti kehidupan mereka. Setiap malam Jumat Kliwon, penduduk Sidomukti tidak berani keluar rumah. Malam itu diyakini sebagai waktu ketika penjaga Bukit Kendali turun ke desa untuk memastikan bahwa manusia masih menghormati batas-batasnya. Para orang tua sering mengingatkan anak-anak mereka untuk tidak bermain-main di sekitar bukit atau hutan terlarang. Bukit Kendali bukan tempat sembarangan, kata Embok Surti, salah satu tetua desa, saat bercerita kepada anak-anak di sore hari. Dulu, ada seorang pemuda sombong yang ingin membuktikan keberaniannya. Dia mendaki bukit itu dengan niat buruk. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak pernah kembali. Cerita-cerita seperti ini membuat anak-anak desa takut sekaligus penasaran. Namun, bagi Wira, Bukit Kendali bukan sekadar tempat menakutkan. Ia merasakan sesuatu yang lain. Setiap kali ia memandang bukit itu dari kejauhan, hatinya bergetar. Ada rasa rindu yang aneh, seolah-olah bukit itu memanggilnya. Suatu malam, Wira kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah ladang yang dipenuhi bunga melati. Udara di sekitarnya sejuk dan aroma melati menyelimuti dirinya. Sosok berjubah putih itu muncul lagi. Kali ini wajahnya lebih jelas. Ia terlihat tua dengan janggut panjang dan sorot mata yang menenangkan. "Wira," kata sosok itu, suaranya seperti angin yang berbisik lembut. "Waktumu sudah dekat. Ketika hati dan pikiranmu siap, datanglah ke Bukit Kendali. Di sana, kau akan menemukan jawabannya." Wira terbangun dengan keringat dingin. Hatinya berdebar. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ada sesuatu yang lebih besar menunggunya. Keesokan harinya, Wira memutuskan untuk menemui Ki Dharma, tetua desa yang terkenal memiliki pengetahuan luas tentang ilmu kebatinan. Gubuk Ki Dharma terletak di pinggir desa, di bawah pohon beringin yang besar dan teduh. Ki Dharma, seorang pria tua dengan sorot mata tajam dan senyum bijak, menyambut Wira dengan ramah. "Jadi, kau bermimpi tentang Bukit Kendali lagi?" tanya Ki Dharma sambil menghisap rokok lintingannya. Wira mengangguk. "Ya Ki, dan
Aku merasa mimpi itu ingin mengatakan sesuatu kepadaku. Ki Dharma terdiam sejenak, memandangi Wira dengan tatapan penuh arti. Tidak semua orang dipanggil oleh Bukit Kendali. Kau mungkin salah satu yang terpilih. Tapi ingat, perjalanan ke sana bukanlah perkara mudah. Kau harus membersihkan hatimu dari keraguan dan ketakutan. Wira mengangguk. Apa yang harus aku lakukan, Ki? Tirakat, jawab Ki Dharma singkat. Berpuasa, bermeditasi, dan siapkan dirimu. Ketika waktunya tiba, Bukit Kendali akan membukakan rahasianya kepadamu. Malam itu, Wira duduk di tepi sungai, memandang pantulan bulan di air yang tenang. Ia merasa gugup, tetapi juga bersemangat. Bukit Kendali, yang selama ini hanya menjadi bayangan di kejauhan, kini menjadi tujuan nyata. Ia tahu, perjalanan ini tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah lama mengganggu hatinya. Dan dengan itu, perjalanan Wira menuju Bukit Kendali dimulai. Malam semakin larut ketika Wira memberanikan diri mengetuk pintu gubuk Ki Dharma. Udara malam terasa dingin, dan bulan sabit bersinar redup di langit yang penuh bintang. Di dalam gubuk, Ki Dharma sedang duduk bersila, menghadap meja kecil berisi dupa yang mengepul pelan. Aromanya menguar, memberikan rasa tenang namun sedikit mistis. Masuklah, Wira. Suara Ki Dharma terdengar sebelum pintu dibuka. Pemuda itu terkejut, namun ia tidak ragu melangkah masuk. Ki Dharma dikenal sebagai orang bijak yang tidak hanya mengerti hal-hal duniawi, tetapi juga memiliki kemampuan melihat hal-hal di luar nalar manusia. Wira duduk dengan sopan di depan Ki Dharma, tangannya bersedekap di pangkuannya. Ia mulai bercerita tentang mimpi-mimpinya tentang sosok berjubah putih, ladang melati, dan panggilan aneh yang selalu membuat hatinya bergetar. Ki Dharma mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk dan memejamkan mata seolah meresapi setiap kata. Wira, Ki Dharma akhirnya berkata dengan suara pelan namun tegas, "Mimpi-mimpimu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah panggilan dari alam lain. Namun, perjalananmu tidak akan mudah. Kau harus mempersiapkan diri, baik secara jasmani maupun rohani." Wira mengangguk, matanya berbinar penuh semangat. "Apa yang harus aku lakukan, Ki? Aku siap melakukan apapun." Ki Dharma tersenyum tipis. "Kesungguhanmu adalah awal yang baik. Tapi ingat, tirakat bukan hanya soal kekuatan fisik. Ini adalah ujian hati. Niatmu harus tulus. Kau harus mampu mengendalikan dirimu sendiri sebelum bisa mengendalikan apa yang ada di luar dirimu." Ki Dharma kemudian memberikan beberapa petunjuk penting. Pertama, puasa. Sebelum mendaki Bukit Kendali, Wira harus menjalani puasa selama 7 hari. Puasa bukan hanya untuk menahan lapar, tetapi juga untuk membersihkan pikiranmu dari hal-hal duniawi. Jelas Ki Dharma. Yang kedua, meditasi. Setiap malam, Wira harus bermeditasi di bawah pohon randu besar di tepi desa. Pohon itu dianggap sebagai tempat yang memiliki energi spiritual tinggi. Ketiga, pantangan. Selama masa persiapan, Wira dilarang mengeluh, berbicara kasar, atau marah. Ini akan melatihmu untuk mengendalikan hawa nafsu, tambah Ki Dharma. Dan yang terakhir, keikhlasan. Yang terpenting, Wira harus masuk ke Bukit Kendali tanpa membawa rasa takut atau niat buruk. Bukit itu akan mencerminkan isi hatimu. Jika hatimu bersih, kau akan diterima. Jika tidak, kau akan tersesat. Wira mendengarkan dengan serius. Ia tahu ini bukan perjalanan biasa. Namun, ia merasa tekadnya semakin kuat. Hari-hari berikutnya, Wira menjalani semua petunjuk yang diberikan Ki Dharma. Puasa selama 7 hari terasa berat, terutama di hari-hari awal. Namun, Wira bertahan. Ia menghabiskan malam-malamnya bermeditasi di bawah pohon randu, merasakan hembusan angin malam yang seolah membawa bisikan-bisikan halus. Di sana, ia sering merasa ada kehadiran yang tak terlihat. Namun, ia tidak gentar. Sementara itu, penduduk desa
mulai memperhatikan perubahan dalam diri Wira. Ia menjadi lebih pendiam, lebih tenang, dan auranya terasa berbeda. Beberapa orang membicarakannya, bahkan ada yang menganggap Wira mulai bermain-main dengan hal-hal gaib. Dia mengikuti jalan Ki Dharma, bisik seorang warga. Bukankah itu berbahaya? Namun, Wira tidak peduli dengan pembicaraan orang. Baginya, ini adalah panggilan yang harus ia jawab. Pada malam ketujuh, setelah menyelesaikan meditasi terakhirnya, Wira kembali ke gubuk Ki Dharma. Kali ini, Ki Dharma memberinya selendang putih yang pernah dipakai ibunya. Ini adalah simbol doa ibumu untukmu. Bawalah ini, karena doa seorang ibu adalah pelindung yang paling kuat. Wira menerima selendang itu dengan penuh haru. Ia mengucapkan terima kasih, lalu berpamitan. Doakan aku, Ki. Ki Dharma tersenyum. Aku tidak perlu mendoakanmu, Wira. Kau sudah membawa doa itu di dalam hatimu. Ingatlah, apapun yang terjadi, tetaplah rendah hati dan jaga pikiranmu tetap jernih. Dengan langkah mantap, Wira meninggalkan gubuk itu. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, namun hatinya penuh kehangatan. Ia tahu perjalanan menuju Bukit Kendali baru saja dimulai. Wira memulai perjalanan mendaki Bukit Kendali pada pagi yang cerah. Matahari baru saja terbit, cahayanya menembus sela-sela pepohonan di sekitar desa. Dengan selendang putih pemberian Ki Dharma yang tersampir di bahu, Wira melangkah mantap menuju bukit yang telah lama menjadi pusat misteri hidupnya. Meski hatinya penuh semangat, ia tidak dapat mengabaikan perasaan gugup yang terus menghantui. Bukit Kendali berdiri megah di ujung desa, diselimuti kabut tipis yang tampak bergerak seperti hidup. Jalannya tidak mudah, akar-akar pohon menjalar di tanah, semak berduri menghalangi langkah, dan suara-suara aneh terdengar dari kejauhan. Namun, Wira terus maju mengingat pesan Ki Dharma. Kendalikan pikiranmu dan jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Di tengah perjalanan, Wira dihadapkan pada jalur curam yang hampir tidak mungkin dilalui. Batu-batu besar menjulang seperti tembok dengan celah sempit di antaranya. Ia berhenti sejenak untuk mengatur napas, kemudian berusaha memanjat. Tangannya terluka oleh batu tajam, kakinya tergelincir beberapa kali, namun ia tidak menyerah. Saat hampir mencapai puncak rintangan, ia mendengar suara bisikan halus. Suara itu seperti berasal dari dalam kepalanya. Untuk apa kau di sini? Bukankah lebih baik kembali ke rumahmu yang nyaman? Wira menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik. Aku datang dengan hati yang bersih. Aku tidak akan mundur. Suara itu menghilang, dan Wira berhasil melewati jalur curam tersebut. Setelah melewati rintangan fisik, Wira menemukan dirinya dikelilingi oleh kabut tebal. Pohon-pohon di sekitarnya tampak sama, seolah-olah ia berjalan dalam lingkaran. Ia mulai merasa cemas. Langkah-langkah kakinya semakin cepat, tetapi seakan-akan ia tidak pernah maju. Di titik ini, ia hampir menyerah. Namun, tiba-tiba ia teringat selendang putih di pundaknya. Wira melepaskan selendang itu, merentangkannya di depan wajahnya, dan berkata dalam hati, "Bimbing aku, Ibu. Aku butuh kekuatanmu." Seketika, kabut di sekelilingnya mulai memudar. Ia melihat jalan kecil di depannya, sebuah jalur baru yang tampak lebih jelas. Setelah melewati kabut, Wira menemukan sebuah mata air kecil yang mengalir jernih. Di sekitarnya, bunga melati tumbuh dengan subur, menyebarkan aroma yang menenangkan. Ia duduk di tepi mata air itu untuk beristirahat. Saat ia mencelupkan tangannya ke dalam air, bayangan wajah sosok berjubah putih muncul di permukaan air. "Wira," suara lembut itu terdengar, "kau telah melewati ujian pertama. Ingatlah, perjalanan ini bukan tentang kekuatan tubuhmu, melainkan kekuatan hatimu. Jangan ragu, karena kau sedang berada di jalan yang benar." Wira tersenyum. Rasa lelah di tubuhnya seolah hilang begitu saja.
Ia meminum air dari mata air itu dan tubuhnya terasa segar kembali. Setelah mengucap terima kasih dalam hati, ia melanjutkan perjalanannya. Saat matahari mulai tenggelam, Wira tiba di sebuah dataran yang luas dengan sebuah batu besar di tengahnya. Batu itu tampak berbeda berkilauan lembut di bawah cahaya senja, seolah-olah ia hidup. Ki Dharma pernah menyebut tempat ini sebagai batu kunci, lokasi di mana para pencari kebenaran akan memulai tirakat mereka. Wira duduk bersila di depan batu kunci, memejamkan mata, dan mulai bermeditasi. Udara malam semakin dingin, dan suasana di sekitarnya terasa sangat sunyi. Namun, tidak lama kemudian, suara-suara aneh mulai terdengar. Ada tawa kecil yang menyeramkan, suara langkah kaki yang tidak terlihat, dan desiran angin yang terasa seperti bisikan. Meskipun rasa takut merayap, Wira tidak membuka matanya. Ia fokus pada napasnya, mengingat semua wejangan Ki Dharma. Jangan melawan, jangan mengabaikan. Biarkan semua datang dan biarkan semua pergi. Lalu, suara yang lebih jelas terdengar, seperti seseorang memanggil namanya. Wira, Wira, mengapa kau di sini? Namun kali ini, suara itu tidak menggoyahkan hatinya. Ia menjawab dalam hati, aku di sini untuk menemukan kebenaran. Suara itu menghilang dan suasana menjadi hening kembali. Di tengah malam, Wira merasa seolah-olah tubuhnya melayang. Ia melihat cahaya kecil di kejauhan yang semakin lama semakin terang. Dalam cahayanya, ia melihat bayangan seorang wanita berjubah biru berdiri di antara bunga-bunga melati. Wanita itu tersenyum lembut, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Kehadirannya membawa ketenangan yang mendalam, seperti embun pagi yang menyegarkan jiwa. Wanita itu perlahan menghilang, meninggalkan Wira dalam keadaan yang lebih damai. Ia membuka matanya dan menyadari bahwa malam itu adalah malam pertama dari ujian batin yang harus ia lalui. Malam semakin larut dan angin di Bukit Kendali bertiup semakin kencang. Suara dedaunan yang bergesekan terdengar seperti bisikan-bisikan samar, sementara rembulan yang semula bersinar terang kini tertutup awan gelap. Wira tetap duduk bersila di depan batu kunci. Ia menutup matanya, mencoba menenangkan pikirannya meskipun tubuhnya mulai lelah. Kesunyian yang menyelimuti tempat itu terasa semakin mencekam. Tidak ada waktu untuk ragu. Wira tahu bahwa ini adalah bagian dari ujian. Aku harus tetap fokus, pikirnya. Ia menarik napas panjang, membiarkan udara dingin memenuhi paru-parunya, lalu mengembuskannya perlahan. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Suara langkah kaki mendekat perlahan namun pasti. Wira membuka matanya sedikit, tetapi tidak ada apa-apa di sekelilingnya. Meski begitu, langkah kaki itu terus terdengar, semakin dekat hingga berhenti tepat di belakangnya. Siapa di sana? Tanya Wira dengan suara tegas. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, Wira merasa seperti ditarik ke dalam mimpi. Ia berada di sebuah ladang padi di tengah siang yang terik. Di depannya, ia melihat seorang wanita yang sangat ia kenal, ibunya. Wanita itu sedang membungkuk, menuai padi dengan sabit kecil di tangannya. Ia tersenyum lembut, tetapi wajahnya tampak lelah. Wira berlari mendekatinya. Ibu, serunya. Wanita itu menoleh, tetapi senyumnya memudar. Mengapa kau di sini, nak? Bukankah aku sudah bilang untuk tidak mencariku? Aku rindu ibu, jawab Wira dengan suara bergetar. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada ayah dan mengapa aku selalu merasa seperti ada yang hilang. Wanita itu meletakkan sabitnya, menatap Wira dengan mata yang penuh kasih, tetapi juga kesedihan. Nak, perjalanan ini bukan tentang kami. Ini tentang dirimu. Kau harus melanjutkan perjalananmu tanpa beban masa lalu. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang, dan Wira kembali berada di depan batu kunci. Tubuhnya terasa lemas, tetapi pikirannya menjadi lebih jernih. Ia memahami pesan ibunya untuk maju
Ia harus melepaskan semua rasa bersalah dan kerinduan yang selama ini membelenggunya. Saat Wira mencoba menenangkan dirinya, suasana di sekitar berubah lagi. Kali ini ia mendengar suara-suara yang memekakkan telinga. Jeritan, tawa mengejek, dan tangisan terdengar bersahutan. Bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan di sekelilingnya, menari-nari seperti api yang meliuk-liuk. Salah satu bayangan itu mendekat, berbentuk seperti dirinya sendiri tetapi dengan wajah yang penuh amarah. "Untuk apa kau di sini?" tanya bayangan itu dengan suara keras. "Apa yang kau cari? Tidak ada yang peduli padamu." Bayangan itu mendekat hingga hanya sejengkal dari wajah Wira. Napasnya terasa panas, seperti api yang membakar. Namun, Wira tidak mundur. Ia menutup matanya lagi, mengingat pesan Ki Dharma, "Jangan melawan. Biarkan semua datang dan biarkan semua pergi." Bayangan itu tertawa keras, tetapi perlahan memudar. Suara-suara lain ikut menghilang, meninggalkan Wira dalam keheningan yang mendalam. Kali ini, ia merasa lebih kuat. Ketakutan itu tidak lagi memiliki kuasa atas dirinya. Saat langit mulai berubah warna, dari hitam pekat menjadi biru keabuan, Wira merasa energi baru mengalir dalam dirinya. Ia membuka matanya dan melihat seberkas cahaya keemasan muncul di cakrawala. Batu kunci di depannya memancarkan sinar lembut, seolah-olah menyambut keberhasilannya melewati malam penuh ujian. Di tengah cahaya itu, sosok berjubah putih yang sering muncul dalam mimpinya berdiri. Wira berlutut, merasa kehadiran sosok itu membawa kedamaian yang luar biasa. "Selamat Wira," kata sosok itu dengan suara lembut namun penuh wibawa. "Kau telah melewati ujian pertama, namun perjalananmu belum selesai. Apa yang kau cari tidak akan kau temukan di sini, tetapi di dalam dirimu sendiri." "Apa maksudnya?" tanya Wira dengan suara bergetar. "Apakah aku harus melanjutkan perjalanan?" Sosok itu tersenyum. "Ya, kau akan menghadapi lebih banyak ujian, tetapi kau telah menunjukkan bahwa hatimu cukup kuat untuk melanjutkan. Ingatlah Wira, kebenaran sejati tidak ditemukan dengan mata, tetapi dengan hati yang bersih." Cahaya itu perlahan memudar, meninggalkan Wira dalam keadaan tenang. Ia merasa lebih ringan, seolah-olah beban yang selama ini menghimpit hatinya telah terangkat. Saat matahari sepenuhnya terbit, Wira memutuskan untuk turun dari Bukit Kendali. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai, tetapi ia merasa lebih siap dari sebelumnya. Di sepanjang jalan, ia memikirkan pesan-pesan yang ia terima. Ia sadar bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, ia harus tetap rendah hati dan menjaga hatinya tetap bersih. Sesampainya di desa, Wira disambut oleh Ki Dharma yang sudah menunggunya di tepi jalan. Ki Dharma tersenyum, matanya berbinar penuh kebanggaan. "Bagaimana rasanya, Nak?" tanya Ki Dharma. Wira tersenyum tipis. "Rasanya seperti aku baru saja terlahir kembali." Ki Dharma mengangguk. "Itu baru awal, Wira. Kau telah melewati pintu pertama, tetapi masih banyak yang harus kau pelajari. Bersiaplah, karena perjalananmu akan membawa makna yang lebih besar bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarmu." Setelah Wira kembali ke desa, kehidupan di sana berjalan seperti biasa. Namun, bagi Wira, segalanya terasa berbeda. Ia merasakan perubahan dalam dirinya, lebih tenang, lebih percaya diri, namun juga dipenuhi rasa penasaran. Pesan dari sosok berjubah putih terus terngiang-ngiang di pikirannya. "Apa yang kau cari tidak akan kau temukan di sini, tetapi di dalam dirimu sendiri." Pada suatu malam yang tenang, Ki Dharma mengunjungi Wira di rumahnya. Mereka duduk di balai-balai kayu di halaman, ditemani secangkir teh hangat. Ki Dharma menatap Wira dengan pandangan yang penuh makna. "Wira," kata Ki Dharma sambil menyeruput tehnya, "ada sesuatu yang harus kau ketahui tentang keluargamu, terutama ayahmu." Wira langsung tertegun. Ayahnya adalah sosok
yang jarang dibicarakan di keluarganya. Yang ia tahu hanyalah bahwa ayahnya menghilang ketika ia masih kecil tanpa jejak yang jelas. Ayahmu, lanjut Ki Dharma, adalah seorang penjaga warisan leluhur. Ia memikul tanggung jawab besar, menjaga rahasia yang tidak semua orang mampu memahaminya. Apa maksudnya Ki? Tanya Wira dengan suara gemetar. Apakah ini ada hubungannya dengan perjalananku ke Bukit Kendali? Ki Dharma mengangguk pelan. Ya, ayahmu meninggalkan petunjuk tersembunyi di tempat yang hanya bisa ditemukan oleh seseorang yang telah melewati ujian hati seperti dirimu. Kau harus melanjutkan perjalananmu, Wira. Pergilah ke gua di hutan pusara. Di sana kau akan menemukan jawabannya. Keesokan paginya, Wira mempersiapkan perjalanannya ke hutan pusara. Hutan itu dikenal oleh penduduk desa sebagai tempat yang angker, penuh dengan cerita-cerita mistis. Banyak yang mengatakan bahwa siapapun yang masuk ke sana tanpa niat bersih tidak akan pernah kembali. Namun, Wira merasa hatinya mantap. Ia membawa selendang putih dari ibunya dan tongkat kayu yang diberikan Ki Dharma sebagai perlindungan. Ingat pesan Ki Dharma sebelum ia berangkat, hutan itu akan mencerminkan isi hatimu. Jika kau ragu, kau akan tersesat. Saat Wira memasuki hutan pusara, suasana langsung berubah. Pepohonan tinggi menjulang menutupi cahaya matahari, membuat suasana gelap meskipun hari masih siang. Angin bertiup lembut, tetapi suara desiran daunnya terdengar seperti bisikan-bisikan halus. Setelah berjalan cukup jauh, Wira tiba di sebuah bukit kecil dengan pintu gua di tengahnya. Pintu gua itu dijaga oleh seorang lelaki tua dengan janggut panjang dan sorot mata tajam. Lelaki itu mengenakan pakaian sederhana, tetapi auranya terasa begitu kuat. Apa tujuanmu datang ke sini, anak muda? Tanya lelaki itu dengan suara berat. Aku mencari jawaban tentang ayahku, jawab Wira dengan penuh keyakinan. Lelaki tua itu mengangguk, seolah-olah ia sudah tahu apa yang akan Wira katakan. Jika kau ingin masuk, kau harus menjawab satu pertanyaan. Tidak dengan otakmu, tetapi dengan hatimu. Wira mengangguk. Apa pertanyaannya? Lelaki itu menatap Wira dalam-dalam. Apa yang lebih penting, mencari kebenaran atau menerima takdir? Pertanyaan itu membuat Wira terdiam. Ia memikirkan semua yang telah ia lalui mimpi-mimpinya, pesan dari sosok berjubah putih, dan perjalanan ke Bukit Kendali. Akhirnya, ia menjawab, kebenaran adalah bagian dari takdir. Aku mencarinya bukan untuk mengubah takdirku, tetapi untuk memahaminya. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Kau telah memilih dengan bijak. Masuklah dan temukan apa yang kau cari. Wira melangkah masuk ke dalam gua. Suasana di dalamnya begitu sunyi, hanya terdengar tetesan air dari stalaktit di atasnya. Gua itu tampak seperti lorong panjang yang semakin gelap di ujungnya. Namun, di tengah gua, ia menemukan sebuah altar batu dengan sebuah kitab tua yang tergeletak di atasnya. Wira mendekati altar itu. Tangannya gemetar saat ia menyentuh kitab tersebut. Ketika ia membuka halaman pertama, cahaya keemasan muncul dari dalam kitab, menerangi seluruh gua. Di halaman itu tertulis nama ayahnya, disertai pesan singkat, Wira, jika kau membaca ini, berarti kau telah menemukan jalanmu. Warisan ini adalah milikmu, tetapi hanya jika kau siap menerima tanggung jawabnya. Di dalam kitab ini, tersimpan rahasia leluhur kita yang akan membimbingmu untuk memahami dirimu sendiri dan tujuan hidupmu. Air mata mengalir di pipi Wira. Ia merasa dekat dengan ayahnya. Meskipun sosok itu telah lama menghilang, ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang melanjutkan perjuangan ayahnya menjaga warisan leluhur yang selama ini tersembunyi. Setelah keluar dari gua, Wira merasa seperti manusia baru. Ia membawa kitab itu dengan penuh kehati-hatian, sadar
bahwa tanggung jawab besar kini ada di pundaknya. Saat ia kembali ke desa, Ki Dharma menyambutnya dengan senyuman penuh arti. "Bagaimana Wira?" tanya Ki Dharma. "Aku menemukan apa yang selama ini aku cari, Ki," jawab Wira. "Tetapi aku juga sadar, perjalanan ini belum selesai. Aku masih harus belajar banyak." Ki Dharma mengangguk. "Itulah awal dari kebijaksanaan, Wira. Kau telah membuka pintu menuju kebenaran, tetapi perjalananmu untuk memahami apa yang ada di baliknya masih panjang." Di malam yang sunyi, Wira duduk di bawah lampu minyak di rumah kecilnya. Kitab tua pemberian ayahnya terbuka di hadapannya. Lembaran-lembaran kuno yang penuh tulisan dan simbol yang tak dikenalnya. Cahaya temaram membuat teks di dalam kitab itu tampak seperti hidup, berkilauan samar di sela-sela tinta yang telah memudar. Wira menyentuh halaman pertama, dan entah bagaimana ia bisa merasakan sesuatu getaran halus yang seolah-olah menyatu dengan tubuhnya. Di sisi halaman, ia menemukan tulisan kecil. "Buka dengan hati, bukan hanya dengan mata." Mengingat pelajaran yang ia dapat selama perjalanannya, Wira memejamkan mata. Ia menarik napas dalam-dalam, membiarkan pikirannya tenang. Ketika ia membuka matanya kembali, tulisan di kitab itu berubah. Tulisan yang semula seperti bahasa asing kini menjadi jelas dalam bahasa yang dapat ia pahami. Kitab itu berisi pelajaran leluhur tentang kebatinan. Bagaimana manusia bisa menyelaraskan pikirannya dengan alam semesta? Bagaimana menjaga keseimbangan energi dan bagaimana menggunakan kekuatan batin untuk membantu sesama. Namun, di setiap pelajaran ada peringatan keras. Kekuatan ini hanya boleh digunakan dengan niat yang bersih atau akan berbalik membawa kehancuran pada penggunanya. Keesokan harinya, Wira menemui Ki Dharma untuk meminta bimbingan. Ki Dharma yang tampak sudah menunggu, tersenyum bijak. "Aku tahu kau akan datang, Wira. Kitab itu tidak hanya memberimu pengetahuan, tetapi juga tanggung jawab besar." "Aku ingin belajar, Ki," kata Wira dengan mantap. "Aku ingin memahami apa yang ayahku jaga dan bagaimana aku bisa melanjutkannya." Ki Dharma mengangguk. "Baiklah. Kita akan mulai dengan dasar-dasar. Ingat, ini bukan tentang kekuatan fisik, tetapi tentang menyelaraskan pikiran dan hatimu." Mereka pergi ke sebuah sungai kecil di pinggir desa, tempat yang tenang dan jauh dari keramaian. Di sana, Ki Dharma mengajarkan Wira teknik meditasi mendalam. "Kau harus merasakan aliran energi dari alam di sekitarmu," kata Ki Dharma. "Biarkan dirimu menyatu dengan suara air, angin, dan bumi." Wira duduk bersila, menutup matanya, dan mencoba mengikuti arahan Ki Dharma. Awalnya, ia kesulitan. Pikirannya terus mengembara, memikirkan kitab itu, ayahnya, dan semua misteri yang belum terjawab. Namun, setelah beberapa saat, ia mulai merasakan ketenangan. Suara aliran sungai yang semula samar kini terdengar jelas, seperti melodi yang indah. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah energi hangat yang mengalir dari bumi, melalui tubuhnya, lalu kembali ke alam. Ia membuka matanya dan melihat Ki Dharma tersenyum. "Kau memiliki bakat alami, Wira. Tetapi ini baru permulaan. Kau harus melatihnya setiap hari." Setelah beberapa minggu berlatih, Wira mulai menyadari perubahan dalam dirinya. Ia bisa merasakan hal-hal yang sebelumnya tidak ia sadari, getaran di tanah ketika seseorang mendekat, emosi yang terpancar dari orang-orang di sekitarnya, bahkan energi yang mengalir di udara. Suatu hari, ketika sedang berjalan di sekitar desa, Wira melihat seorang anak kecil yang terjatuh dan menangis di tepi jalan. Lutut anak itu terluka cukup parah. Wira, tanpa berpikir panjang, berlutut di sampingnya dan meletakkan tangannya di atas luka itu. Ia memejamkan mata, membiarkan energi hangat yang biasa ia rasakan mengalir melalui tangannya. Anak itu terdiam, matanya melebar.
Ketika Wira membuka matanya, luka di lutut anak itu sudah tidak mengeluarkan darah, meskipun belum sepenuhnya sembuh. Orang-orang yang melihat kejadian itu tampak terkejut. Mereka berbisik-bisik, tetapi Wira hanya tersenyum. Ia merasa bahwa ini adalah bukti pertama dari apa yang ia pelajari. Malam itu, Wira menceritakan kejadian tersebut kepada Ki Dharma. Meskipun bangga, Ki Dharma memperingatkannya dengan nada serius. Wira, kemampuan ini bukan untuk pamer atau mendapatkan pujian. Ingat, niatmu harus selalu murni. Jika kau mulai membiarkan ego menguasaimu, kau akan kehilangan semuanya. Wira mengangguk memahami peringatan itu. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menggunakan kemampuan ini hanya untuk membantu orang lain. Namun, di tengah perjalanan Wira untuk memahami kekuatan leluhurnya, muncul kabar yang mengkhawatirkan. Di desa sebelah terjadi kekacauan. Orang-orang mengeluh tentang panen yang gagal, hewan ternak yang sakit, dan fenomena aneh lainnya. Beberapa orang mulai menyebut nama seorang dukun sakti yang konon menggunakan ilmu hitam untuk kepentingan pribadi. Wira merasa ada sesuatu yang tidak beres. Nalurinya mengatakan bahwa ini bukan sekadar masalah biasa. Ia berkonsultasi dengan Ki Dharma, yang juga terlihat gelisah. Ini adalah ujian yang lebih besar. Wira, kata Ki Dharma, kau harus menghadapi ancaman ini, tetapi kau tidak bisa melakukannya sendirian. Kau harus benar-benar siap bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Wira tahu bahwa perjalanan ini akan semakin berat. Ia harus memperkuat dirinya tidak hanya dengan latihan, tetapi juga dengan memahami lebih dalam warisan yang ditinggalkan ayahnya. Kitab itu mungkin menyimpan lebih banyak rahasia, dan Wira harus mempelajarinya dengan hati-hati. Namun, di balik semua kekhawatiran, Wira merasa yakin. Ia telah menemukan jalannya, dan apapun yang terjadi, ia tidak akan mundur.